Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget? Ini benar-benar konten yang jahat. Coba kita lihat. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Belum masak. Pertama, polisi tidak mungkin selemah ini. Masak cuma jaga rendang saja nggak bisa. Ini benar-benar mencoreng citra polisi. Kedua, masak Willy Salim lebih menakutkan daripada polisi. Saat dia ada rendangnya aman, saat dia ke toilet rendangnya hilang. Padahal ada panitia dan polisi di situ. Konten kreator ini terkenal suka bikin gimmick agar viral. Dan sepertinya rendang hilang memanglah skenario konten ini. Niatnya tidak untuk berbagi, tapi untuk sekedar viral. Namun jahatnya, dia sengaja membiarkan image orang Palembang itu rakus, demi agar videonya viral. Coba kalian pikir, kalau cuma berbagi makanan besar seperti ini bagaimana mungkin bisa viral? Karena Bobon Santoso lebih sering berbagi beginian. Jadi dia butuh pembeda agar kontennya jadi viral. Fakta lainnya, banyak orang yang berada di sana membenarkan bahwa panitia terkesan membiarkan dan mempersilahkan mengambil rendangnya. Ini sudah keterlaluan. Demi konten yang viral, dia tega membuat image orang Palembang rakus. No respect buat Willy. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Berita ini menjadi kontroversial dan viral di media umum tentunya ya. Jadi Willy Salim ini dilaporkan ke polisi karena kontennya itu merusak citra nama Palembang. Bahkan berita itu yang menjadi kegaduhan di media sosial. Bukan di media sosial dalam negeri aja, bahkan ini sampai ke media sosial negara tetangga ya guys ya. Namun narasi yang dibuat oleh Willy Salim ini sangat disayangkan oleh presenter senior, yaitu Bang Helmi Yahya yang berkelahiran Palembang. Bang Helmi ini membuat teguran yang sangat keras kepada Willy Salim ya, karena membuat citra negatif kepada warga Palembang, ungkap Bang Helmi ya. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget? Yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya kalau memang itu settingan harusnya tidak boleh terjadi ya hal-hal seperti ini ya. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya, termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajer, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Ya, minta maaf lah kalau merasa salah, karena tidak semua orang Palembang seperti itu ya guys ya. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilahkan kamu untuk berkreasi. Nah itulah guys ya, mau segila apapun membuat konten, kita harus tahu dampak ke depannya. Menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau. Apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Salam Biso Boso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator
Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Ronald pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Nah, hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Nah, gara-gara konten itu ya, nama citra Palembang ini buruk sekali loh di mata masyarakat. Ini membuat kegaduhan di mana-mana sebenarnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Konten di take down. Saya minta Saudara Willy Salim meminta maaf secara tulus ikhlas, bukan basa-basi seperti yang beredar di video itu basa-basi aja. Bukan hanya Kota Palembang, tapi juga seluruh Sumatera Selatan, termasuk saya, karena saya putra daerah. Jadi tolong konten di take down. Dan satu lagi pesan saya, jangan lakukan ini di kota-kota lain. Jangan sekali-kali lakukan lagi ini di kota-kota lain. Daerah Palembang aja jadi korban. Saya berharap izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, ya kan, saya minta kita tegak lurus, ya kan, siapapun itu, karena hukum tidak boleh tumpul ke bawah, ya kan, harus benar-benar tegak lurus seadil-adilnya sesuai yang sudah ada hukum di Indonesia ini, gitu kan. Ini terkait permintaan maaf Willy Salim, seperti apa tanggapannya? Ya, sah-sah saja, silakan minta maaf, dan saya juga sebagai muslim memaafkan, tapi tidak dengan kasus ini untuk di stop, karena ini bukan usul minta maaf saja, tapi bagaimana kita harus menjalankan hukum sebenar-benarnya. Jadi laporan tetap jalan ya? Tetap jalan. Oke, cukup. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar, masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak tempe yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka, jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil, kamu boleh mengatur ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya, ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini videonya saya state sama Bro Willy karena nama kita sama-sama Willy tentunya ya. Nah, akan tetapi ini saya menanggapi karena banyaknya masyarakat Indonesia meminta saya untuk memberikan edukasi dan sekaligus tanggapan kepada Bro Willy yang rendangnya hilang di Palembang. Nah, di sini pun saya ingin menjelaskan ada beberapa poin yang dimana Bro Willy, saya ingatkan Anda, kalau rendang Anda hilang, daripada Anda membuat kerusuhan ataupun keributan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, saya sampaikan kepada Anda mana nomor rekening Anda dan saya akan ganti uang rendang itu. Nah, yang kedua, bagi
Bro Willy untuk datang meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh masyarakat ke kota Palembang dan menghapus video konten Anda terkait dengan bahasa rendang yang hilang. Nah, karena informasi yang kita dapat juga bahwasanya bukan 10 menit, karena ada 30-an menit, yang dimana kalau bahasa daripada kami itu rendang konspirasi. Buat masyarakat Palembang bisa juga kepada tokoh adat untuk melaporkan berkaitan 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang larangan menyebarkan ujaran kebencian terkait dengan suku, agama, dan ras. Nah, dan masyarakat suku ataupun adat Kota Palembang bisa juga melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu 1365 di pengadilan, ya, karena merasa sudah dirugikan juga dan mencemarkan nama baiknya Kota Palembang. Dan kami pun Sumatera ini ikut terkena dampaknya, seolah-olah Sumatera memang tempatnya yang aneh-aneh tanda kutip, ya. Jadi saya ingatkan lagi kepada Bro Willy, kalau Anda tidak meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh masyarakat Kota Palembang dan kirimkan nomor rekening Anda, saya akan bantu untuk pembelian daging, mengembalikan uang Anda, ya. Nah, kita nggak tahu juga guys ya, konten ini settingan atau tidak. Yang jelas harusnya memperhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.